Mulai. Assalamualaikum. Anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyima liyunzira ba'san syadidan min ladun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita masih pola 26. Di pola 26 ini banyak membahas huruf-huruf yang bermakna. Nah, sekarang ini yang ke-10. Ya, kalau nggak salah 32 atau 31 yang dikelompokkan huruf-huruf yang bermakna itu. Sekarang yang nomor 10 namanya adalah ahrufut taukidi. Jadi ahrufut taukid, huruf-huruf penegas. Jadi ini huruf-huruf penegas. Misalnya inna. Inna artinya sesungguhnya. Ini biasanya ada mubtada khabar. Anna juga, ini kan sudah dipelajari sebenarnya, inna dan saudaranya. Kemudian ada lam ibtida namanya, lam di permulaan, dia penegas. Nanti ada dilihat. Kemudian ada nun, dua nun, ini nunani, sebenarnya aslinya nunani, tapi karena disandarkan atau diidhofatkan ke taukid, dihilangkan nunnya. Jadi nunat taukid, dua nun penegas. Nah. Kemudian ada lam allati yang taqa'u, letaknya atau jatuhnya bi jawabil qasmi, pada jawab qasam. Jadi nanti kalau ada huruf qasam di depan, waktu dia jawab qasam itu dia pakai lam namanya. Ya, itu lam jawab qasam. Kemudian ada qad, sungguh. Jadi sungguh semua artinya ini. Inna sesungguhnya, sungguhnya, la sungguhnya juga, nun sungguh juga, lam ini sungguh juga, qad sungguh juga. Contoh nun taukid sakilah. Jadi nun yang nunani itu dua nun, yang berat dan yang ringan. Seperti ini. Layus junan, layus janan. Tapi di sebelum nun taukid khafifah sakilah itu dia berbaris di atas. Jadi layus janan. Ini la-nya ini la penegas juga sebenarnya. Ini sungguh. La penegas juga. Yakuna ini karena pakai alif ini saja pengaruh karena berhenti. Kalau sekiranya tidak ada ini dibaca layakunna. Jadi layakunna tapi bulat. Tapi karena ini berhenti dalam bacaan, maka dia dikasih alif minas shagirin. Kemudian ini ta'allamna. Ini dulu malam tadi sudah diterangkan. Ini juga ta'allamu menjadi ta'allama. Nunnya nun taukid sakilah. Kalau mati khafifah. Ini yang diterangkan. Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la. La ini penegas juga. Nakuna, ini dibaca nakuna ini. Aturan kan nakunu. Tapi karena ada nun taukid sakilah, maka dibaca lanakunanna. Jadi lanakuna. Jadi ini di atas barisnya. Lanakunanna. Aslinya biasanya kan nakunu. Jadi nun yang ini asli nun pakai kana, sedangkan nun bertasydid ini nun taukid sakilah. Sakilah. Sakilah itu artinya berat kalau dia pakai tasdid. Kalau dimatikan khafifah, tapi jarang yang khafifah. Yang banyak sakilah. Jadi Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna, telah zalim kami terhadap ampusana, diri kami, wa illam taghfir, dan jika tidak memberi ampun engkau bagi kami, dan tidak pula engkau sayangi kami,
rahmat ya. Kan Allah adalah khairul ghafirin dan khairul rahimin ya. Kalau tidak diampuni dan disayangi, la sungguh nakuna adalah kami sungguh. Di sini sungguh artinya sungguh-sungguh kami masuk orang yang merugi. Nah, itu nunnya, nun ini nun taukid sakilah ya. Ini lagi contoh. Linajtahida. Aturannya kan najtahidu. Jadi linajtahidanna. Sungguh beristihad kami. Wada naskilanna. Nun beratas ini sakilah dan tidak sakilin malas ya, tidak malas kami sungguh, tidak malas kami sungguh, jadi sungguh kami tidak malas, sungguh kami bersungguh-sungguh. Jadi nama nunnya apa tadi? Nun taukid apa? Kalau yang berbaris seperti ini sakilah itu arti berat. Kalau mati dia satu yang contoh di atas tadi hanya ini khafifah. Jadi khafifah yaitu ringan. Ini lagi seperti ini. Fa imma yanzighanna. Fa imma yanzighannaka. Ini nunnya nun taukid. Naka goda. Maksudnya goda, sungguh goda akan godaan ziqani fa'il Fasta'is billah, berlindunglah engkau dengan Allah. Auzubillah. Dinin taukid kan tusiba. Jadi la tusibanna ya, tidak memberi musibah. Jadi orang-orang yang zalim itu bukan musibah terhadap diri mereka, tapi juga kena orang lain ya. Jadi itu ya. La tusibanna. Nunnya itu nun taukid sakilah. Ini lagi. Tallahi. Ini yang dimaksud tadi itu. Kan ada apa? Ini kata sumpah. Kata sumpah ini ya. Tapi di belakangnya nih, sungguh la akida. La akidanna. Ini Ibrahim ya, Ibrahim. Dari surat, mungkin Ibrahim waktu dia mau menguji berhala-berhala itu, mau dipukulnya yang kecil-kecil itu ya. Sungguh akan kuperdaya. Jadi sungguh, ini sungguh ya. Asnamakum, berhala kamu. Kalau ini yang huruf sumpah juga, tallahi. Ini kan ta huruf sumpah ini. Huruf sumpah, huruf qasam. Huruf qasam apa? Ingat enggak? Huruf qasam berapa? Huruf qasam? Huruf qasam alif. Enggak, alif mana huruf qasam? Huruf qasam huruf sumpah 3. Waw bata. Waw bata ini tanya. Huruf sumpah. Wow, wal asri kan wow. Iya, waw bata. Ini juga tallahi. Tallahi. Laqad. Ini masuk qad ini. Wa tallahi laqad asarakallah alaina. Jadi qad, misalnya nih lagi. Sungguh. Iya. Itu maka sungguh itu sumpah dia. Ini kayak gitu juga. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Qad juga. Jadi sudah disampaikan huruf sumpah itu ada tadi 6 atau 7 tadi 6 ya. Kalau bertemu nanti di fi'il mudhari, ini ada huruf sumpah itu kan. Apa tadi huruf sumpahnya? Inna, anna. Selain daripada mencari muktadanya nanti ya lam ibtida di depan seperti lala tadi itu. Sudah itu 2 nun taukid khafifah dan sakilah. Terus lam yang sudah huruf qasam. Ini tadi yang tadi. Terus qad kan ada huruf qasam tadi itu. Ini huruf sumpah. Lam inilah itu. Seperti ini. Lam ini
Ini pun ada apanya? Oh, nun taukid sakilahnya. Ini laqad kana lakum fi Rasulillah ini sebenarnya ada disembunyikan, boleh disembunyikan apanya? Fi'il sumpahnya. Kita kan belum ada belajar sumpah. Sumpah itu adalah sekadar waw sumpah, ta sumpah, ba sumpah, waw bata. Cuma kalau ilmu ulumul Quran nanti pelajari itu ada dalam sumpah itu 3 komponen, ada fi'il sumpah, ada muqsam bih, ada muqsam alaih. Sudah itu ada fi'il sumpah namanya. Ada fi'il sumpah, ada muqsam bih tempat bersumpah, sudah ada isi sumpah. Itu ulumul Quran pelajarnya, itu bukan bahasa ya. Tapi yang kalau dari bahasa cukup huruf qasam. Jadi sesudah huruf qasam ada la, ada qad lagi. Ini qad. Seperti dalam sholat, ini lihatlah. Apa bacanya kalau orang qamat? Qad. Qad qamit. Ya. Qad qamatis. Ya. Qad qamatis shalah. Salatu. Salatu jadi apa salatu? Fa'il. Ya, fa'il dari qamat. Jadi sungguh berdiri sholat, maksudnya nggak lama lagi sesudah azan. Ini waktunya sungguh mau berdiri, ada keterangan-keterangan. Jadi yang jelas kita ingat inna, anna, terus lam ibtida permulaan seperti lafi husrin nanti. Terus apalagi lam jatuh sesudah qasam, sudah itu qad. Itu aja. Seperti ini ya. Wal asri, wawnya ini waw kasam ini. Inna, jadi banyak sini penegasnya. Wal asri, ini penegas inna. Cuma ada muftadanya insana. Terus la, inilah. La ini juga la taukid juga namanya, la takkid. Jadi innal insana, sesungguhnya manusia itu sungguh. Jadi 2 sungguhnya, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam merugi. Jadi illal ladzina amanu amilus shalihat. Ya. Ini latihan umum sebentar lagi di bawah. Nah, yang jelas kita ingat saja nanti waktu baca ini inna, anna, 2. Lam ibtida, seperti ini lam ibtida namanya ini. Ini ya. Lam ibtida ini. Ya, laqad, di laqad lam ibtida juga. Jadi inna, anna, lam ibtida, sudah itu 2 nun taukid, khafifah dan sakhilah. Terus baru lam yang jatuh setelah jawab qasam. Huruf qasam tadi udah kenal. Terus berapa itu ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Itu semuanya adalah huruf qasam, huruf penegas, atau huruf taukid namanya. Ya taukid, takkid sama sebenarnya. Penegas. Itu jadi sekilas saja ini sudah dipelajari. Inna, anna, Kan belum dipelajari. maksudnya kan mudah saja mengingatnya itu. Yang perlu diingat modelnya. Inna, anna, terus apa lagi? Lam. Lam ibtida, nama lam permulaan. Terus 2 nun 2 nun taukid. Lalimo tuh. 2 nun taukid itu taukid khafifah dan sakilah. Kalau khafifah mati dia. Kalau sakilah pakai tasdid ya. Sudah itu lam sesudah huruf jazam. Sesudah huruf qasam. Setelah itu 7 qad. Yang itu yang perlu diingat. Nanti kalau bertemu di dalam Al-Quran sudah tahu kita, wah ini kan sering disampaikan ini huruf taukid. Sudah ingat kita taukid. Taukid itu yang memberi pengaruh hanya yang 2 ini, inna sama anna saja. Maksudnya inna, anna, ada mubtada khabar. Yang lain-lain kalau nempel nunta fil mudhari itu enggak marfu lagi, dia baris di atas. Tusibah tidak, mana lagi? Ini yanziga, yanziga. Aturan kan yanzigu, tapi karena ada nun taukid khafifah, maka dia di atas. Itu aja yang maksudnya yang maka diingat saja tuh.
berapa? 7 ya. Nah, ingat itu modelnya inna, anna, lam ibtida, sudah itu dua nun taukid, khafifah saqilah, sudah itu lam juga yang sudah jatuh sudah huruf qasam, kemudian qad. Tapi kalau ingat ya, kalau qad ini kan qadnya di sini. Ini kepil madi. Ingat itu, makanya belajar fi'il madi kita kan sudah belajar fi'il madi. Kalau nanti fi'il mudhari bukan sungguh artinya. Ya. Kalau fi'il mudhari misalnya dicontohkan mana misalnya? Ya misalnya di sini kecil saja dibuat dulu ya, supaya enggak didorongnya. Misalnya dibuat misalnya di sini dibuat masuk ke fi'il mudhari. Masuk misalnya ke fi'il mudhari dia. Nomor 36 juga ya didorongnya. Nomor 20 lah. Nih. Masuk. Ini ya, nampak? Kecil. Kecil. Hah? Kecil. Ya. Jadi kalau qad ini masuk ke fi'il mudhari seperti ini, kan agak lumayan besarnya. Masuk ke fi'il mudhari, misalnya di sini ya qadmu. Negasi bukan lagi. Artinya kadang tapi recording katanya, mana recording? Nggak ada. Halo. Halo. Tadi mati. Mati. Tadi mati sebentar. Ya, recording katanya. Nah, terus kalau ini qad, ya kalau ini qadnya di sini akan berbeda nih. Yang artinya nih, kalau qad yang di sini baru kalau masuk ke fi'il mudhari enggak lagi. Kadang-kadang kan itu. Tapi kalau dengan Al-Qur'an jangan dibuat kadang-kadang. Kalau fa'ilnya Allah ada itu nanti qad kadang-kadang mengatakan Allah kan, Bapak Ayu. Jadi itu makanya Quran beda sedikit dengan undang-undang bahasa Arab. Ya tidak semuanya sama ya. Jadi qad yaqumu. Kadang-kadang berdiri dia. Kalau ini qad qama, sungguh berdiri dia. Itu bedanya. Jadi itu ya. Jadi yang perlu diulang ini adalah supaya kita mengerti. Inna, kalau inna sama anna ada mubtada khabar, itu pengaruh. Lam ini nempel aja nih. Lam ibtida bisa menempel ke benda, bisa menempel ke kata kerja. Terus kalau dua nun taukid itu nempel ke ekor fi'il mudhari. Cuma kalau yang ilah masih bertasdid seperti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Dua nun taukid khafifah sakilah. Kemudian lam yang jatuh setelah jatuh pada jawab qasam. Jadi ada huruf qasam. Huruf qasam sudah tahu juga, waw bata. Ya. Terus qad. Ya qad ini khusus sebenarnya ke fi'il madi saja. Memang ada keterangannya dibuatnya itu terlalu panjang ya. Cuma bisa disimpulkan kalau masuk ke fi'il madi menjadi taukid, kalau masuk fi'il mudhari tidak gitu. Nah, sekarang ini coba dilihat latihannya sedikit ya. Latihannya. Tapi latihannya nggak bertemu pula nanti hurufnya itu sebenarnya hanya untuk melatih umum ya, latihan umum. Ini satu ayat ini. Ini satu ayat di dalam surah Al-Baqarah 177. Allah menjelaskan begini.
Kita kan mencari ini untuk supaya mulai mengarah. Ini satu lagi laisa. Kalau coba kalau di dalam soal Baqarah itu bukan laisa bukan dipakai. Ini langsung sekali laisal birra. Kalau nggak salah saya laisal birra itu, ya. Ya, laisal birra. Ya. Tapi ini laisa ini kalau diingat bukan seperti berfungsi kana dia ini. Padahal laisa itu ada juga sebenarnya berfungsi seperti kana. Tapi kalau laisa yang ini tidak, ini seperti la nafi jenis, sama seperti la raiba. Itu maka dibaca laisal birra. Bisa nggak membacanya ini lambat-lambat coba? Laisal birra an tuwallu wujuhakum iya wujuha ini maf'ulnya nih. wujuhakum Baru kibala, jangan qabla. Ya. Kibalal masyriku. Masriki, mudhaf ilaihnya. Wal Ya, maghribi. ini zarab juga. Wal maghribi, terus walakin bir. Ini sudah bir tadi. Ini mana? birra. Ini walakinnal birra ini. Kenapa bir ketemu baris ini ingat enggak? Karena ketemu saudara Inna ini. Ya. Itu maka begitu dia. Terus walakinnal birra man amanu billahi. Iya, man amana. Ini kan fil madi panjang ini. Man amana billahi. Ini lagi. Wal yaumul akhir. Ingat, man amana billahi. Wal yaumal akhiri. Kan ini mana billah bil huruf. Enggak terdaftar kok. Mati internet kayaknya ya. Internet awak. Putus sambung. Internet awak. Adik. Dila nggak mati dong. Jadi amanah billahi wal yaumil akhiri jadi apa? Di yaumi. Sifat. Man amanah billahi wal yaumil akhir, terus wal malaikati. Terus wal nabi. Terus wan nabina. Nabina. Itu dia. Jadi kalau di apa sih ini diterjemahnya bukanlah yang dikatakan baik, itu menghadapkan gara-gara apa kiblatnya ini. Jadi karena Nabi Muhammad mulai diharamkan, itu sebenarnya memang ke Masjidil Haram aslinya apa itu kiblat. Jadi bukanlah kebaikan itu bahwa menghadap kamu, wajah kamu mengarah, wajah-wajah kamu itu arah timur dan barat. Tetapi yang baik, al-birra dikatakan begitu. Tapi yang baik, pertama ini orang yang beriman, dianya orang dengan Allah. Itu dulu. Beriman dengan Allah. Maksudnya kitab tidak dibuat kutub. Kutub ada juga yang ini kitab. Kenapa dibuat disebut di situ kitab? Kitab karena Al-Quran
Ya Quran maksudnya itu ya. Kalau kutub nanti semuanya kitab Quran. Nah, terus apa lagi? Wan nabiyyin. Nah, ini semua ini. Nabi Nabi. Nah, selain itu apa lagi? Ini lagi yang dikatakan baik. Wa atal mala. Memberikan harta. Harta itu harta yang diperolehnya ala hubbihi, atas yang disayanginya, maksudnya harta dia pun suka. Jangan dikasih barang yang kita pun enggak suka, kasihkan sama orang, enggak gitu. Kita suka, masih suka barang itu untuk kita. Kepada siapa di harta itu? Ini zawil kurba, yang mempunyai karib kerabat, karib atau karib tempat tinggal boleh. Lagi diberikan yatimah, yatim. Terus siapa lagi? Masakina, miskin. Kurba wal yatama wal masakini, masakini ya. Terus itu wabnis sabili, anak sabil. Berarti orang yang berjuang menegakkan kebenaran. Itu masuk kelompok-kelompok baik. Kalau ini memberikan. Kalau yang ini tadi beriman ya. Kalau ini beriman dengan Allah, malaikat ini, kitab, beriman nabi-nabi, kadar baik kadar buruk dalam hadis. Tapi dalam ayat pun ada, cuma dalam ayat dituliskan saja. Kalau yang rukun iman di hadis 6 ya dibuat. Terus soal memberi lagi, beri harta yang kita pun suka, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, anak sabil. Lagi di sini disebutkan ya, dan diberikan kepada ala hubbihi, yaitu zawis sailin, orang yang meminta, yang membutuhkan. Terus wafir raqab, memberi. Masalah mendirikan sholat. Sudah itu, ini lagi wal mufuna, mereka itu menyempurnakan janji mereka bi ahdihim iza ahadu, berjanji. Jadi nak berbaiat, berjanji menegakkan Islam, menegakkan yang benar. Terus ini lagi sikap lagi wasabirin, sabar dalam kesusahan atau penderitaan dan kesusahan, mudarat. Ini penderitaan, ini kemudaratan. Jika penderitaan kami, inilah yang diulang kembali, berarti yang orang yang benar, sadaku, ya, umul muttaqin, orang bertakwa. Jadi siapakah yang dikatakan orang yang benar dan orang yang bertakwa? Jawabnya sudah ada. Siapa itu? Siapakah orang yang bertakwa dan orang benar? Diulang kembali di atas. Jadi itulah yang orang bertakwa benar itu yang baik. Rupanya orang dulu diperselisihkan orang kenapa enggak menghadap Baitul Maqdis lagi. Kemudian ditafsirkan orang berarti tidak takwa. Bukan menghadap, katanya tafsiran ini. Idul dikatakan adalah terus dengan malaikat di Quran, dengan nabi-nabi, sudah dengan kadar. Kemudian untuk budak, sekarang kan ada budak. Terus mendirikan sholat, soal ibadah lagi, membayar zakat, terus janji, sabar, itu sikap lagi. Jika mudarat, orangnya yang jadi ini
177 Al-Baqarah. Tapi ya, kalau dilihat sebelumnya itu tuh, karena orang berdebat bahwa yang baik itu begini, yang baik itu. Jadi yang baik itu adalah ini yang disebutkan tadi, beriman ya. Sama seperti yang dibuat oleh Rasulullah, misalnya mula-mula orang menyangka apa itu bukit Jumdan namanya. Ya, siapa yang bisa mengikuti yang dalam hari itu disebutkan Rasulullah, yang menang adalah mufarid. Orang tentu bertanya, siapa mufarid itu Rasulullah? Sang orang yang kencang larinya? Tidak. Itu hanya peragaan saja. Yang mufarid itu katanya allazina yazkurunallah yazkurunallah katsira, terus yazkurunallah az-zakirun, bukan yazkurun ya. Az-zakirunallaha katsira wa zakirat. Zakirat perempuan. Jadi yang menang itu adalah orang yang zikir kepada Allah, maksudnya sadar kepada Allah, itu yang menang. Jadi ini pun begitu pula. Jadi bukan menghadap ke timur, bukan barat, ke sana, ini itu, bukan itu yang baik, tapi yang baik itu adalah yang ini. Diulang lagi ya, yang baik itu beriman dengan Allah, itu yang perlu dikaji dalam-dalam. Beriman dengan hari akhirat, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab, maksudnya di sini ditekankan Al-Quran. Kemudian itu beriman kepada nabi-nabi, terus memberikan harta kepada karib kerabat, yang kita juga suka hartanya, terus yatim, orang miskin, orang yang pejuang, terus yang meminta-minta, kemudian yang merdeka budak, ya, baru beribadah, mendirikan sholat, dan membayarkan zakat, kemudian menyempurnakan apabila ada janji, kemudian sabar dalam penderitaan dan kesulitan, dan ketika kondisi sulit. Orang itulah yang benar. Kalau dia benar berarti orang itu muttaqun. Jadi orang muttaqun itu adalah orang yang melakukan yang itu yang banyak tadi. Jadi ini dalam praktek ini pokoknya kita sudah tidak begitu sulit lah melihat, sudah nampak fi'il madhi, sudah nampak bentuk isim fa'il, nampak huruf ataf, nampak mudhaf ilaih, ya, tapi sampai betul-betul matang kan itu pekerjaan siang dan malam, tapi nanti dapat juga itu. Insyaallah. Ilahuna faqat intahayna ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum. Umma faqihna fiddin wa alimna hikmah wa taqwir. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz.